Akhirnya mental pemain juga jatuh gitu kan. Sebagai gambaran misalnya, Evan Dimas mampu mengalahkan Korea 3-2 di kualifikasi Piala Asia U19 waktu itu. Tapi Evan Dimas masih ada di Indonesia. Sementara Korea yang dikalahkan, Hwang Hee-chan misalnya sudah main di di Liga Inggris bahkan gitu kan. Liga Jerman. Di Liga Jerman, kemudian di liga-liga top Eropa para pemain mereka. Nah, ini yang harus di klub nggak ada. Ya. Di PSSI juga nggak ada. Ya. Ini yang menjadi masalah yang selama ini, sehingga Michael Essien waktu itu bicaranya gini, mana ada pemain Indonesia yang mau main di Thailand. Ya. Kenapa? Mental bertandingnya itu udah runtuh. Ya. Ketika mau nggak main di Thailand, di Malaysia, Ya. mereka takut. Ini kan yang bangun opini ini sejatinya adalah federasi gitu. Ya. Kalau kemarin ramai misalnya Marcus Horizon dianggap rasis karena mendikotomikan antara naturalisasi dengan pemain lokal. Marcus dengan bilang local pride, original, juara. Ya itu semangat yang dimunculkan oleh Marcus untuk anak-anak usia muda gitu kan. Dan saya nggak setuju dengan PSSI atau netizen yang menghujat Marcus. Betul. Pertanyaannya gini, ini bicara edukasi. Ini bicara edukasinya tuh gini. Bravo, Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro bersama Akmal Malhali. Hari ini di Cafe Gilbol ada bonus tim nasional yang kebetulan meraih gelar juara AFF U16. Itu tidak seperti biasa, bahkan euforianya luar biasa dalam masalah bonus. Yang kedua juga tentang masalah statement Marcus Horizon yang menyatakan local pride. Menurut Akmal gimana, Mal? Ya, berbangga, berbahagia karena meraih gelar juara adalah hal yang wajar ya sebagai seorang manusia. Karena memang ini impian yang mereka harapkan untuk bisa menjadi juara dan akhirnya tercapai ketika mampu mengangkat trofi Piala AFF U16. Walaupun ini bukan gelar pertama buat Indonesia. Sebelumnya 2018 pun kita sudah bisa menjadi juara Piala Asia ketika timnas ditangani oleh Fahri Husaini ketika itu. Yang menjadi menarik adalah banjir bonus di mana-mana gitu kan. Kalau kita lihat bonusnya para pemain timnas U16 ini melebihi misalnya bonus atlet-atlet profesional gitu kan. Padahal usianya baru 16. Kalau di total jumlah uang aja yang didapatkan oleh para pemain timnas U16 bisa hampir 3,5 miliar gitu. Dari Pak Jokowi 1 miliar, dari BRI 1 miliar, dari MTEK 677 juta, kemudian dari PSSI sendiri menjanjikan bonus 750 juta, plus dari Juragan 99 yang para pemain diberikan laptop semuanya. Nah, kita berharap uang ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif gitu kan. Jangan sampai kemudian para pemain timnas ini salah persepsi tentang uang yang pada gilirannya akhirnya membuat bahwa membela timnas adalah mendapatkan uang. Nah, ini akan bahaya. Dengan usia yang masih muda ya. Betul. Artinya di bawah 16 tahun itu kan. Iya, mereka. Kalau kita lihat kemarin-kemarin misalnya kan banyak juga pelatih-pelatih tim nasional yang akhirnya mengeluhkan motivasi spirit para pemain karena mereka merasa bermain di timnas adalah uang dibandingkan dengan ketika mereka membela klub. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau kemudian pemikiran ini bisa merasuki para pemain kita yang sejatinya juara Piala AFF ini bukan apa-apa, ini baru pondasi saja gitu kan. Karena tujuan utama dari pemain profesional adalah nanti ketika mereka main dan juara di level senior baik di level klub maupun di tim nasional, bukan di level junior. Nah, memang ada baiknya misalnya orang tua pemain dalam hal ini ya PSSI-nya, ya kemudian Menporanya dan sebagainya bisa mengelola uang ini menjadi lebih produktif untuk anak-anak. Misalnya menjadi tabungan beasiswa pendidikan gitu kan. Kemudian bisa menjadi asuransi gitu kan. Nah, ini kan bisa menjaga masa depan anak-anak, jangan sampai kemudian masa depan mereka layu sebelum berkembang seperti yang sudah-sudah gitu. Karena ke depan tugas mereka akan semakin berat. Kalau kemudian star syndrome dikhawatirkan mereka ini tidak bisa berprestasi maksimal seperti yang terjadi di masa-masa lalu. Misalnya bagaimana eranya Evan Dimas, pemainnya habis, tinggal Evan Dimas yang tersisa. Kemudian
Yang kedua misalnya eranya Bagus Kavi misalnya hanya beberapa orang juga yang tersisa. Kemudian eranya Egy Maulana Fikri hanya beberapa orang yang tersisa. Sisa yang lain-lainnya hilang karena layu sebelum berkembang karena akibat ekosistem yang tidak sehat di sepak bola kita. Dan juga mungkin talent-talent ini tuh sebetulnya bagus memang untuk usia segitu ya. Iya. Tapi ketika nanti masuk di klub, syarat-syarat untuk menjadi pemain di klub-klub profesional itu mereka tidak sesuai standar. Itu kan ada banyak hal yang seperti itu. Iya, yang pertama kan pembinaannya yang sehat, kompetisinya harus sehat. Kalau kemudian kompetisinya tidak sehat, akhirnya mental pemain juga jatuh gitu kan. Sebagai gambaran misalnya, Evan Dimas mampu mengalahkan Korea 3-2 di kualifikasi Piala Asia U19 waktu itu. Tapi Evan Dimas masih ada di Indonesia. Sementara Korea yang dikalahkan, Hwang Hee-chan misalnya sudah main di Liga Inggris bahkan gitu kan. Liga Jerman. Di Liga Jerman, kemudian di liga-liga top Eropa para pemain mereka. Nah, ini yang harus ditanamkan pemain. Mbak Jojo pasti ingat waktu kita ngobrol sama Michael Essien. Oke. Iya kan, dimana dia mengatakan bahwa dulu kita itu ketika main di Piala Dunia U20, para pemain Ghana, maka kita di ruang ganti bersepakat bahwa kita ini baru membangun pondasi. Kalau sudah dinyatakan pemain hebat, kalau kita semua yang main di timnas Ghana U20 ini bisa main di Eropa, baru kita sukses. Itu kan yang dikatakan. Betul. Gitu kan. Ya. Itu satu. Yang kedua, masalah psikolog. Betul. Di PSSI atau di klub-klub itu tidak ada psikolog. Tidak ada orang yang mengarahkan kamu besok ini kurangnya di sini, gisinya kurangnya di sini, ya kan, latihannya kurangnya di sini. Motivasi untuk menjadi pemain dunia itu harus seperti A, B, C, D, E. Itu di klub nggak ada, di PSSI juga nggak ada. Ini yang menjadi masalah yang selama ini, sehingga Michael Essien waktu itu bicaranya gini, mana ada pemain Indonesia yang mau main di Thailand. Kenapa? Mental bertandingnya itu udah runtuh. Ketika mau nggak main di Thailand, di Malaysia, mereka takut bahasanya, mereka takut makanannya. Padahal pemain Ghana waktu itu nggak peduli bahasa, nggak peduli makanan, yang penting bisa main di Eropa. Hal seperti itu terjadi. Essien bilang bahwa Febri Haryadi ini pemain berbakat luar biasa, bahkan bakatnya mengalahkan bakat-bakat yang ada di Ghana. Gitu. Cuma kelemahannya satu, Febri Haryadi tidak punya keberanian untuk bermain di Thailand, di luar negeri. Gitu. Yang berikutnya dikatakan, kelemahan di Indonesia adalah para pemain sudah merasa puas kalau sudah gaji besar, main di klub besar, bisa beli rumah, bisa berangkatin haji, dan bisa punya pacar cantik. Itu sudah cukup buat main-main di Indonesia. Dan nggak perlu juara untuk membela timnas. Nah, kan itu, gitu. Di senior ya, di senior ya. Nah, ini kan problem yang kemudian dikatakan Essien, yang sejatinya negara mereka tidak lebih makmur dari Indonesia sebenarnya. Betul. Tapi mereka punya semangat juang, orang-orang Ghana itu, untuk berani tampil di luar negeri untuk menunjukkan kualitas yang mereka miliki, sehingga kemudian bakat-bakat dari Ghana itu muncul semuanya. Betul. Nah, ini yang tidak dimunculkan di kita. Sekarang kita bayangkan ini ada misalnya 28 pemain U16 gitu kan, yang tampil misalnya di Piala AFF kemarin yang juara. Tinggal kita tunggu aja dari jumlah pemain skuad yang ada di Bima Sakti kemarin, siapa yang akan main di luar negeri gitu kan. Yang kedua, siapa yang bisa bertahan sampai di tim senior. Nah, itu tantangan. Kalau para pemain mendengar Cocomeo Channel hari ini, camkan bahwa kalian masih anak-anak. Kalian harus membuktikan bahwa untuk menjadi pemain PSSI senior itu butuh proses, butuh tantangan, butuh waktu, dan punya mental bertanding yang hebat. Tanpa itu, jangan pernah bertemu lagi dengan Cocomeo Channel di saat kita membedah tim senior. Kira-kira kan gitu. Iya. Apalagi ditambah misalnya sekarang kan ada dikotomi local pride, kemudian juga ada naturalisasi. Betul. Ini kan yang bangun opini ini sejatinya adalah federasi gitu. Kalau kemarin ramai misalnya Marcus Horizon dianggap rasis karena mendikotomikan antara naturalisasi dengan pemain lokal. Marcus dengan bilang local pride, original, juara.
Ya itu semangat yang dimunculkan oleh Markus untuk anak-anak usia muda gitu kan. Dan saya nggak setuju dengan PSSI atau netizen yang menghujat Markus. Betul. Pertanyaannya gini, ini bicara edukasi. Ini bicara edukasinya tuh gini. Siapa pelatih asing yang dikasih kesempatan di negara-negaranya masing-masing untuk membangun tim nasionalnya yang 16, 17, 18, nggak pernah ada. Semuanya selalu dari pelatih-pelatih lokal. Kenapa? Karena dia yang tahu persis pelatih-pelatih lokal itu kompetisinya seperti apa di negaranya. Kalau pelatih asing beda dengan tim nasional nih. Kalau pelatih tim nasional bisa dari negara mana aja. Ini bicaranya bukan local pride. Tetapi kalau pemain di bawah usia 16, 18 itu dijamin oleh Cocomeo Channel di seluruh dunia pasti pelatihnya lokal. Karena memang itu targetnya dan itu memang tujuan dari sebuah organisasi PSSI-nya negara masing-masing, selalu dari pelatih lokal. Iya, diterjemahkan menjadi ras dan sebagainya ya, karena memang iklimnya yang dibangun oleh federasi kita dan juga masyarakat kita soal naturalisasi gitu kan, membangga-banggakan naturalisasi, kemudian juga menganggap remeh para pemain lokal. Padahal mereka itu semua adalah potensi sepak bola kita gitu kan. Dan saya pikir hal yang disampaikan oleh Markus, saya suatu hal yang setuju gitu kan. Itu membangun kebanggaan buat anak-anak muda ini. Tinggal permasalahannya adalah apakah kebanggaan yang dimunculkan oleh Markus untuk para pemain ini bisa dilanjutkan di event berikutnya. Karena event berikutnya lebih berat. Kita akan tampil di kualifikasi Piala Asia U17. Keuntungannya yang pertama adalah kita tuan rumah lagi, sama seperti kemarin Piala AFF. Tapi lawan yang dihadapi ini lebih berat dari Piala AFF. Di kualifikasi Piala Asia nanti yang digelar 1 sampai 9 Oktober, Indonesia ada di grup B sebagai tuan rumah, lawannya Malaysia. Ini pasti menarik karena rivalitas negeri tetangga, negeri jiran gitu, serumpun. Yang kedua, kita akan ketemu dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ini adalah runner up Piala Asia U17 pada 1990, di mana ketika itu pula kita mengalami prestasi terbaik sebagai peringkat 4. Kemudian ada juga Palestina, walaupun negerinya perang terus, tapi mereka punya potensi yang sangat luar biasa sepak bolanya. Yang paling mungkin dianggap gampang atau musuh paling mudah ya Guam gitu kan. Nah, lawan-lawan yang dihadapi itu Emirat Arab, Malaysia, kemudian Palestina, ini lawan-lawan yang sangat berat. Apalagi misalnya di kualifikasi nanti Piala Asia hanya juara grup lolos plus 5 runner up terbaik. Artinya minimalis adalah masuk 5 runner up terbaik, dan ini akan bersaing dengan tim-tim lain tentunya. Jadi Indonesia, Bima Sakti, kemudian Indrianto Nugroho, Firmansyah, termasuk Markus sebagai pelatih harus bisa membangun, ya mau dibangun local pride-nya luar biasa seperti kemarin. Yang penting kemudian kualitas permainannya meningkat gitu. Kaviatur, kemudian juga Nabil, dan para pemain-pemain yang lainnya termasuk Iqbal harus bisa menunjukkan bahwa mereka memang potensi masa depan sepak bola kita. Ada sejarah lama, mungkin sepak bola modern sekarang tidak mengenal siapa Marioto, di mana waktu itu pelatih PSSI Pelajar nih. 2 kali juara Asia. Di mana materi pemainnya adalah anak-anak Ragunan nih, SMA Ragunan. Ada Frank Sinatra, ada Bongo Pribadi, ada Listianto Raharjo, ada Imade Pasek, ada Alexander Saununu. Banyak sekali pemain-pemain itu lahir dari anak-anak remaja ya kan, di SMA. Juara itu ketika mereka masuk di tim nasional lama. Banyak yang lama di pemain pelajar itu. Nah, mereka-mereka yang sekarang juara ini kan juga pelajar. Betul. Tunjukkan bahwa zaman Marioto dulu pelatih PSSI Pelajar itu melahirkan pemain-pemain yang lama di tim nasional. Nah, sekarang yang U16 dan besok bertarung di U17 bisa mencontoh mereka-mereka ini. Nah, ini menurut Akmal apalagi nih saran-saran untuk mereka yang dapat hadiah yang luar biasa
yang tidak pernah dinikmatin oleh pemain di zaman Evan Dimas atau Bagus Kavi gitu ya. Ini sekarang lebih dari itu semua. Artinya fasilitas yang lebih ini jangan kemudian membuat pemain lupa diri gitu kan. Karena uang yang diberikan sejatinya tidak ada artinya apa-apa kalau kemudian tidak dibarengi dengan prestasi di masa depan. Karena uang saat ini akan habis kalau kita tidak bisa mampu menjaga performa penampilan. Itu yang pertama. Yang kedua, biarkan uang itu sebagai tabungan gitu kan, tabungan masa depan. Tidak boleh diambil oleh pemain. Kecuali untuk sekolah. Untuk sekolah atau didepositokan gitu kan bisa seperti itu sebagai tabungan. Kemudian yang ketiga yang paling paling penting adalah para pemain ini harus punya motivasi setidaknya menyamai prestasi tim nasional U16 pada 2018 tangan Fahri Husaini. Ketika itu mereka juga juara Piala AFF sebagai tuan rumah juga. Dan tampil di putaran final Piala Asia U17 ketika itu, bahkan tampil sebagai juara grup C dengan berada di peringkat 1 di atas India, kemudian Iran dan Vietnam. Tapi sayangnya di perempat final Bagus Kavi CS kalah 2-3 dari Australia, yang kemudian Australia di semifinal akhirnya kalah dari Jepang. Nah, ini yang harus menjadi motivasi para pemain, Iqbal dan kawan-kawan, bagaimana setidaknya mereka bisa menyamai atau bahkan bisa melebihi prestasi 2018. Itu adalah Piala Asia terakhir yang diikuti oleh Indonesia sebelum Covid, dan masuk perempat final. Artinya tim yang ada saat ini di bawah Bima Sakti harus punya motivasi untuk bisa meraih prestasi yang sama bahkan lebih dari yang dilakukan oleh Bagus Kavi CS pada 2018. Oke. Saran Akmal Marhali dan Cocomeo Channel adalah saran-saran yang tidak pernah membunuh masa depan anak-anak itu. Oleh sebab itu, PSSI dan para pelatih di Indonesia berbondong-bondong untuk membangun prestasi dan kemudian membawa nama besar Merah Putih Indonesia. Adios, Cocomeo Channel.